Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 151 Orang misterius berjubah abu-abu. Di dalam Livelin, ada terowongan yang menuju kemana-mana. Namun, tujuan dari semua terowongan itu berkumpul di sana. Itu adalah area inti Livelin, dan juga tempat Livelin berada. Di tempat itu, mayat-mayat membentuk gunung. Darah membentuk sungai. Bau darah menyebar ke setiap sudut, tetapi tidak peduli seberapa mengejutkannya pemandangan itu tidak lebih mengerikan daripada benda di tengah aula. Batu itu berbentuk oval. Panjangnya 10 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 5 meter, dan berwarna merah darah. Batu itu penuh dengan simbol dan mengeluarkan suara berdesis tanpa henti. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa batu itu berdenyut. Bagaimana mungkin itu hanya sebuah batu biasa? Itu seperti jantung yang besar. Jantung monster, bagaimana mungkin manusia memiliki jantung sebesar itu? Ada puluhan orang mengelilingi jantung itu dan mereka membentuk lingkaran. Posisi mereka berdiri dalam pola tertentu dan itu seperti formasi pertahanan. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Yang terlemah berada di puncak alam origin, dan 6 dari mereka sudah memasuki alam profound. Pria yang bertubuh tegap itu memiliki kultivasi alam profound tingkat 6. Namun, pada saat itu, wajahnya pucat pasi. Tangan kirinya menutupi dadanya saat darah mengalir keluar perlahan. Auranya sangat tidak stabil. Meskipun ia memiliki kultivasi tingkat 6 dari alam mendalam, sepertinya sebagian kekuatannya tersegel dan ia hanya memiliki kultivasi tingkat 5 dari alam mendalam pada saat itu. Itulah penguasa White Tiger Villa, Murong Yunluan. Di sekeliling Murong Yunluan ada beberapa ratus orang yang sedang berhadapan dengannya. Meskipun kekuatan pribadi kelompok itu tidak sekuat kelompok Murong Yunluan, kultivasi mereka tidak lemah, dan kekuatan total mereka dapat dikatakan cukup setara dengan kelompok Murong Yunluan. Di antara kelompok orang-orang itu, laki-laki yang menjadi pemimpin memiliki wajah yang cukup mirip dengan Murong Yunluan, tetapi jelas lebih tua. Orang itu adalah kakak laki-laki Murong Yunluan, Murong Yangwan. Dia adalah ahli kedua dari White Tiger Villa dan memiliki kultivasi tingkat kelima dari ranah mendalam. Selain Murong Yangwan, ada orang kuat lain yang berada di level 1 alam mendalam di antara beberapa ratus orang. Namun, sosok orang itu cukup pendek dan dia mengenakan jubah berwarna abu-abu. Jubah abu-abu itu sangat aneh. Tidak hanya menutupi penampilan orang itu, bahkan ada banyak simbol yang tercetak di atasnya. Pola simbol itu bahkan lebih dalam daripada jubah putih Sugi Liu Yun. Itu sangat tidak terduga, tetapi dengan sekilas, mereka bisa merasakan bahwa itu tidak sederhana. Adikku, percayalah padaku. Aku sedang memikirkan Villa Harimau Putih. Murong Yangwan memegang pedang panjang berwarna hitam. Ada darah menetes dari pedang itu, dan jelaslah bahwa orang yang melukai Murong Yunluan adalah kakak laki-lakinya sendiri. Omong kosong. Livelin ini adalah fondasi dari White Tiger Villa. Jika Livelin musnah, villa ini akan hancur. Kamu ingin menghancurkan Livelin ini hari ini. Itu berarti kamu ingin menghancurkan White Tiger Villa dan menjadi pengkhianat, tetapi kamu berani mengatakan hal-hal yang begitu benar. Batuk-batuk gelombang-gelombang. Suara Murong Yunluan terdengar sangat marah, dan dari situ, ia memuntahkan seteguk darah. Ia kemudian batuk dengan keras dan itu benar-benar merobek jantungnya dan membelah paru-parunya. Dapat dilihat bahwa ia tidak terluka ringan. Saudaraku, jangan terlalu keras kepala. Kau harus tahu bahwa White Tiger Villa saat ini hanya ada dalam namanya. Tidak lagi memiliki kekuatan yang berkembang seperti di masa leluhur kita. Saat ini, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sekolah kelas 1 di Provinsi Azure. Hanya dapat dibandingkan dengan sekolah kelas 2 yang seperti sampah. Dengan munculnya kekuatan acak, mereka dapat memusnahkan White Tiger Villa. Apa gunanya meninggalkan White Tiger Villa seperti itu? Akan lebih baik untuk membuka Livelin ini dan memasuki zona mati itu. Selama zona mati itu bisa dimasuki, kita bisa mendapatkan semua yang dimiliki leluhur kita tahun itu. Pada saat itu, kita berdua bersaudara dapat menguasai keterampilan bela diri yang dapat membantai segalanya. Kita dapat memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan Villa Harimau Putih kita dapat menjadi penguasa 9 provinsi. Kata Murong Yangwan. Omong kosong. Leluhur itu jelas telah meninggalkan kata-kata. Rahasia zona mati tidak dapat muncul kembali. Kalau tidak, dunia akan kacau balau. Livelin ini tidak dapat disentuh. Jika suatu hari putus, semuanya akan langsung musnah dalam radius 10.000 mil. Semua makhluk hidup akan menjadi arang, dan 9 provinsi akan hancur dalam 1 hari. Murong Yunluan mengarahkan jarinya ke atas. Di dinding gua kuno, memang ada kata-kata yang menyatakan hal itu. Kata-kata itu sendiri terukir dalam dan kuat, dan seolah-olah ditulis dengan jari. Namun, setiap goresan panjangnya beberapa meter, dan kedalamannya lebih dari 1 meter. Kekuatan yang digunakan sangat mengerikan. Lihat.
Ini adalah ajaran leluhur kita, dan ini juga alasan mengapa leluhur kita menjaga tempat ini. Jika kau berani menyentuhnya, dia pasti akan muncul kembali, dan saat itu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Murong Yunluan memperingatkan. Murong Yunluan, jangan khawatir. Leluhurmu, Murong Xiaoyao, sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah menunjukkan dirinya setelah begitu banyak kejadian di White Tiger Villa. Juga, aku bisa membuka Livelin ini tetapi tidak menghancurkannya. Aku bisa melindungi White Tiger Villa milikmu, dan menghindari bencana apapun yang terjadi di Provinsi Azure. Tepat pada saat itu, sebuah suara aneh yang tampaknya berpengalaman terdengar dari balik jubah abu-abu itu. Siapa kamu? Kamu yang menyebarkan kebohongan kepada semua orang, dan menipu saudaraku untuk melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Murong Yunluan sangat marah. Dia mengangkat tangannya, menepuk, dan kekuatan mendalam di dekatnya mengembun. Seluruh Livelin bergetar dan seolah-olah sebuah gunung besar turun dari langit, ingin menghancurkan segalanya. Kekuatan itu terlalu kuat. Hampir semua yang berada di alam origin dipaksa mundur. Bahkan para ahli alam profound tidak memiliki cara untuk melawannya. Namun, saat menghadapi serangan itu, orang berjubah abu-abu itu bahkan tidak bergerak. Seolah-olah orang itu memiliki keyakinan penuh untuk dapat menahan serangan itu. Asteris boom tiba-tiba, sebuah tubuh melintas. Murong Yangwan bagaikan hantu saat muncul di depan orang berjubah abu-abu itu. Dia mengangkat tinjunya ke udara dan juga meledakkan kekuatan yang mengejutkan. Dia membatalkan serangan telapak tangan Murong Yunluan. Riak-riak kuat melonjak di udara dan ledakan besar bergema di setiap tempat. Ketegangan di seluruh Livelin meningkat hingga ekstrim. Jika bukan karena dua ahli ranah mendalam yang memutar tekanan mereka sendiri dan membatalkan riak-riak itu, semua ahli ranah asal akan terguncang sampai mati oleh riak-riak itu. Itulah kengerian mereka yang berada di alam mendalam. Di alam mendalam, setelah mencapai satu tingkat terobosan, seseorang akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Ketika dua ahli yang memiliki kekuatan alam mendalam tingkat kelima bertarung, benar-benar ada kekuatan yang akan mengguncang dunia. Saudaraku, bisakah kau bersikap tidak sopan kepada tuan ini? Dia adalah tamu di Villa Harimau Putih milikku dan dia membantu kita. Teriak Murong Yangwan. Omong kosong. Bagaimana orang luar bisa berpikir untuk White Tiger Villaku? Jelas, dia datang ke sini untuk mengetahui rahasia zona mati. Orang ini punya niat jahat. Bagaimana kau bisa percaya kata-katanya? Murong Yunluan gemetar karena marah, karena orang yang menjadikan saudaranya sebagai musuh, dan orang yang menjadi dalang pemberontakan di Villa Harimau Putih, adalah orang berjubah abu-abu itu. Alasan mengapa kekuatannya tersegel ke alam mendalam tingkat kelima dari alam mendalam tingkat keenam adalah karena pedang hitam di tangan Murong Yangwan. Pedang hitam itu juga diberikan oleh orang berjubah abu-abu itu.